Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa ya menabung itu rasanya susah banget, padahal niatnya udah ada loh? Nah, hari ini kita bakal bongkar sama-sama psikologi di baliknya. Kita akan lihat kekuatan-kekuatan tak kasat mata yang seolah-olah bikin otak kita itu musuhan sama dompet. Nah, ini dia nih, siklus yang kayaknya akrab banget buat kita semua ya. Awal bulan, wah semangat 45 buat nabung. Tapi begitu akhir bulan, rencananya entah kemana. Sebuah artikel dari Autolaris bahkan punya istilah keren untuk ini, paradoks hari gajian. Jadi niat baik kita buat nabung itu seakan-akan menguap begitu saja. Jadi, apa sih sebetulnya biang keroknya? Ternyata, ini bukan murni soal kurang niat atau kurang disiplin loh. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal pertarungan melawan settingan dasar otak kita sendiri. Dan inilah dia musuh utamanya, kepuasan instan. Gampangnya gini, otak kita itu dari sananya udah diprogram untuk lebih milih imbalan kecil yang bisa didapat sekarang juga daripada imbalan yang jauh lebih besar tapi harus nunggu nanti. Contoh dari Autolaris ini pas banget. Beli kopi kekinian, rasa nikmatnya itu kan langsung terasa, nyata, saat itu juga. Nah, coba bandingkan dengan manfaat menabung buat dana pensiun. Rasanya tuh jauh banget, abstrak, dan nggak pasti. Jelas otak kita lebih milih yang pertama. Dan inilah perang batin yang kita alami hampir setiap hari. Di satu sisi, ada kenikmatan jangka pendek yang menggoda. Beli barang baru, makan di tempat fancy, atau liburan dadakan. Tapi di sisi lain, ada keamanan jangka panjang yang kita tahu itu penting banget. Dana darurat, pensiun yang nyaman, kebebasan finansial. Keduanya ini benar-benar saling tarik-menarik di dalam kepala kita. Eits, tapi tunggu dulu. Masalahnya ternyata nggak cuma soal kimia otak loh. Ada lapisan lain yang lebih dalam, lebih tersembunyi. Yaitu keyakinan-keyakinan tentang uang yang udah kita bawa, mungkin tanpa kita sadari, sejak kita kecil. Nah, seorang psikolog keuangan namanya Brad Klontz mengidentifikasi salah satu keyakinan yang paling umum. Dia menyebutnya pemujaan uang atau money worship. Ini adalah sebuah keyakinan di alam bawah sadar kita bahwa kalau punya lebih banyak uang, semua masalah hidup bakal beres. Dan kita pasti bakal bahagia. Tapi anehnya, dan ini ironis banget ya, penelitian yang dikutip oleh CNBC justru nunjakin hal sebaliknya. Pola pikir pemujaan uang ini malah seringkali membawa kita ke hasil yang negatif. Bukannya bahagia, malah jadi lebih konsumtif, utang kartu kredit numpuk, dan akhirnya stres finansial karena terus-terusan berusaha mengejar gaya hidup tertentu. Terus, pertanyaannya, dari mana sih datangnya keyakinan kuat semacam ini? Nah, jawabannya seringkali membawa kita mundur jauh ke belakang, ke masa kecil kita. Berbagai sumber, seperti dari Autolaris dan Bank Saku, menunjukkan gimana cetak biru atau blueprint keuangan kita ini terbentuk. Bisa jadi karena kita tanpa sadar meniru kebiasaan finansial orang tua kita. Atau karena pesan-pesan yang sering kita dengar waktu kecil, misalnya cari uang itu susah, yang mungkin bikin kita mikir uang harus cepat dihabiskan. Bahkan, bisa juga dari gaya kelekatan emosional kita. Ini tentang bagaimana hubungan kita dengan pengasuh di masa kecil mempengaruhi cara kita mencari rasa aman saat dewasa, termasuk rasa aman finansial. Oke, kita udah bongkar akar masalahnya. Dari soal kimia otak sampai keyakinan masa kecil. Sekarang bagian yang paling penting dong, gimana caranya kita bisa mengambil alih kendali lagi? Solusinya ternyata bertumpu pada 3 pilar utama. Pertama, kecerdasan emosional. Kita harus sadar dan bisa mengelola emosi-emosi yang bikin kita pengen belanja. Kedua, literasi finansial. Ya, kita harus melek soal uang, tahu ilmunya. Dan yang ketiga, punya tujuan finansial yang jelas. Ini penting banget biar tabungan kita punya jiwa dan arah yang spesifik. Dan dengerin ya, ini bukan sekedar teori motivasi loh, ini udah terbukti. Sebuah studi di Indonesia, tepatnya dari Universitas Negeri Surabaya, benar-benar membuktikan kalau ketiga faktor ini, kecerdasan emosi, literasi finansial, dan tujuan yang jelas, secara signifikan memang bisa meningkatkan kemampuan seseorang untuk menabung. Jadi ini beneran ada dasarnya. Nah, pada akhirnya, semua obrolan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan yang lebih dalam, lebih filosofis. Sebenarnya apa sih yang diungkapkan oleh cara kita berhubungan dengan uang tentang siapa diri kita sebenarnya? Di sini ada perdebatan yang menarik banget loh. Ada 2 pandangan besar. Pertanyaannya adalah, apakah uang itu mengubah kepribadian seseorang? Atau uang itu hanya memperjelas siapa diri mereka yang sebenarnya? Di satu kubu, ada pandangan kaca pembesar dari Morgan Housel. Dia bilang uang itu netral. Uang hanya memperkuat karakter yang udah kita punya. Kalau kamu baik, uang bikin kamu makin baik. Kalau kamu serakah, ya jadi makin serakah.
Tapi, di kubu lain ada pandangan erosi dari penelitian Profesor Paul Piff. Hasil risetnya justru menunjukkan kalau kekayaan itu bisa mengikis empati dan membuat orang jadi lebih mementingkan diri sendiri. Jadi, kesimpulan besarnya sebenarnya sederhana. Untuk bisa menguasai uang, kita harus kenal dulu sama diri kita sendiri. Pemahami psikologi kita sendiri adalah langkah pertamanya. Dan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Kalau Anda punya lebih banyak uang, apakah itu akan memperkuat sisi terbaik dari diri Anda, atau justru menantang nilai-nilai yang paling dalam yang Anda pegang?